lagi teman-teman bersama dengan Butari di Sentra Ibadah. Nah, teman-teman, tema kita sekarang adalah Idul Adha. Teman-teman kemarin lihat menyembelih binatang kurban? Lihat? Iya. Yuk kita nyanyi dulu Hari Raya Idul Adha ya. Hari Raya Idul Adha datang, umat Islam lakukan kurban, laksanakan perintah Tuhan, karena nikmat Allah yang diberikan. Hari Raya Idul Adha datang, umat Islam lakukan kurban, laksanakan perintah Tuhan, karena nikmat Allah yang diberikan. Itulah ajaran Islam dari Ibrahim alaihissalam, hingga kini tetap dilakukan sampai nanti di akhir zaman. Sampai nanti di akhir zaman. Baik, nanti boleh bernyanyi, diulang-ulang sama mamahnya, diulang-ulang sama papahnya. Nah, teman-teman tahu tidak ya, bagaimanakah kisahnya, bagaimanakah ceritanya, kok bisa di umat Islam, di agama Islam, kita semua memperingati Hari Raya Idul Adha itu? Kira-kira ada apa ya dulu ya? Ada yang tahu? Baik, hari ini Butari mau bercerita, kenapa sih setiap tanggal 10 Dzulhijjah kita memperingati Hari Raya Idul Adha, di mana ketika Hari Raya Idul Adha itu biasanya di masjid-masjid itu banyak menyembelih binatang kurban. Betul, binatang apa saja coba yang bisa disembelih ketika Hari Raya Idul Kurban? Betul, ada domba, ada kambing, ada apa lagi? Oh iya, sapi. Betul, ada domba, kambing, sapi. Ada lagi loh yang biasanya adanya ini di gurun pasir. Binatang yang bisa disembelih untuk dijadikan hewan kurban, dia tinggal di padang pasir. Kakinya 4, dia punya cadangan air di bumi. Apa namanya? Iya, unta. Nah, baiklah, hari ini Butari mau bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan menyembelih anaknya. Masa sih Nabi Ibrahim menyembelih anaknya? Bagaimana mungkin? Kenapa itu bisa terjadi? Kita simak ya ceritanya ya. Baik, inilah teman-teman kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya sendiri. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai 2 orang istri. Ada Siti Sarah dan Siti Hajar namanya. Mereka hidup berdampingan. Setiap hari mereka melaksanakan pekerjaan rumah bersama-sama dalam satu rumah. Mereka tidak pernah bertengkar karena saling menghormati satu sama lain. Itulah istri Nabi Ibrahim. Nah, sampai suatu ketika Nabi Ibrahim mengajak istrinya yang bernama Siti Hajar untuk pergi ke Mekah bersama dengan anaknya Ismail yang masih kecil kala itu. Akhirnya Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail pergi meninggalkan rumah Nabi Ibrahim menuju ke kota Mekah melalui perjalanan panjang yang sangat jauh. Tapi Ismail kecil adalah orang yang kuat. Dia bisa mengikuti perjalanan panjang meskipun penuh dengan rintangan. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk Siti Hajar istrinya dan Ismail anaknya tinggal di tengah padang pasir. Waktu itu belum ada orang lain di situ, hanya rumahnya Siti Hajar sendiri bersama Ismail putra Ibrahim. Nah, rumahnya masih sendiri, belum ada rumah orang lain, masih sendiri, masih sepi.
Sehingga mereka harus berjuang untuk bisa hidup di tengah padang pasir. Lama-kelamaan mereka tinggal di situ di rumah yang dibuatkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyuruh orang untuk menanyakan kabar bagaimana kondisi anak dan putranya Ismail. Setiap kali mendengarkan kabar berita bahwa anaknya baik-baik saja, Nabi Ibrahim begitu gembira. Ini adalah utusan yang disuruh oleh Nabi Ibrahim untuk pergi melihat keadaan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim selalu mengawasi meskipun tidak secara langsung. Ini teman-teman, Nabi Ismail waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Ini adalah Ismail kecil. Ismail kecil sangatlah taat kepada ibunya. Dia anak yang sangat solih. Dia suka membantu orang tuanya. Ibunya yang senantiasa mendampinginya, menemaninya setiap hari. Ketika ibunya makan pun, Ismail juga menemani. Pun sebaliknya, ketika Ismail makan, ibunya juga menemani sama. Suatu ketika Nabi Ibrahim ingin bertemu dengan anaknya. Dari jauh tampak Nabi Ibrahim mendekati rumah Hajar dan anaknya. Ini Nabi Ibrahim datang. Ketika Nabi Ibrahim datang, terlihat Ismail sedang menggembalakan domba yang sangat banyak. Rupanya rumah yang dulu dibangunkan oleh Ibrahim sekarang sudah ramai. Sudah banyak domba, sudah mulai ada tanaman yang ada di sekitar rumah. Ismail termasuk anak yang sangat rajin. Dia rajin sekali mengembalakan domba. Sampai kemudian setelah pulang dari mengembalakan domba, mereka beristirahat. Teman-teman, Nabi Ibrahim, Ismail itu mengembalakan domba di padang Arafah loh. Mereka mengembalakan domba di padang Arafah. Ketika hendak pulang ke Mekah, mereka berhenti di Mina untuk beristirahat. Dalam istirahatnya yang sangat pendek, tiba-tiba Ibrahim bermimpi. Mereka beristirahat di Mina nih teman-teman. Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya Ibrahim ya? Ternyata Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk apa? Betul, Ibrahim bermimpi Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail putranya yang sangat dikasihinya. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, "Wahai Ismail anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu." Ternyata apa teman-teman jawaban Ismail? Ada yang tahu? Iya, ternyata jawaban Ismail luar biasa. Kata Ismail, "Ayahku, kalau itu memang perintah Allah, laksanakanlah. Insya Allah aku termasuk golongan orang yang sabar." Subhanallah, Ismail anak yang hebat. Dia beriman kepada Allah, taat sama orang tuanya luar biasa. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Dan Nabi Ismail, waktu itu belum Nabi, Ismail kecil, itu dengan rela hati, dengan senang, kalau itu adalah perintah Allah, maka laksanakan wahai ayah. Tapi apa kemudian sampai di situ teman-teman? Tidak, ternyata setan tidak mau tinggal diam. Setan membujuk Nabi Ibrahim. "Ibrahim, masa kamu tega membunuh anakmu sendiri? Di mana kasih sayangmu? Apa kamu tega melihat anakmu yang kamu kasihi, yang lama kau tunggu-tunggu,
sekarang tumbuh sehat, kamu akan menyembelihnya. Di mana perasaanmu? Tapi kata Nabi Ibrahim, tidak, ini adalah perintah Allah. Aku harus melaksanakannya. Pergi kamu setan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian Nabi Ibrahim melempari setan itu dengan batu sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, seketika itu setan menjadi apa teman-teman? Iya, setan lari karena mendengarkan kalimat Allah. Betul. Nah, sampai akhirnya Nabi Ibrahim bersiap-siap untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, Nabi Ismail menutupi matanya dengan kain putih. Biar apa? Bukan berarti Ismail kecil takut, bukan. Tetapi agar apa? Agar bersiap menghadap Allah, bersiap berjumpa dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Iya, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Coba lihat teman-teman. Nah, Ismailnya ada di sebelahnya Ibrahim. Ternyata yang disembelih adalah seekor domba. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang mengganti Ismail dengan seekor domba. Akhirnya sampai sekarang diperingatilah sebagai Hari Raya Idul Adha sebagai bentuk penghormatan kita atas pengorbanan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa. Karena keimanannya kepada Allah, rela menyembelih anaknya sendiri. Karena Allah sudah tahu begitu cintanya Ibrahim kepada anaknya, akhirnya diganti oleh Allah dengan domba. Nih kalau anak-anak sekarang biasanya di masjid ada peringatan Hari Raya Idul Adha. Nih ada yang menyembelih, ada yang motong-motong daging, kemudian ada juga yang memberikannya kepada orang yang berhak. Nah, sudah tahu kan sekarang ceritanya? Baik. Sudah tahu kan kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya? Ternyata yang disembelih bukan Ismail anaknya, tetapi diganti oleh Allah dengan seekor apa teman-teman? Apa? Iya, diganti Allah dengan seekor domba. Iya, dombanya menggantikan Ismail disembelih oleh Ibrahim, sehingga Ismail tidak disembelih, tetapi yang disembelih adalah domba. Ya baik, nanti teman-teman boleh bercerita kepada adiknya, boleh bercerita ke mamahnya, atau bercerita kepada bu guru boleh. Kisahnya Nabi Ibrahim itu yang disembelih siapa, yang menyembelih siapa, istrinya Nabi Ibrahim siapa. Nanti teman-teman boleh bercerita ya. Ceritanya Bu Tari nanti boleh diulang, tapi tidak usah panjang-panjang seperti Bu Tari. Teman-teman ceritanya yang pendek saja. Boleh bercerita kepada mamanya, boleh bercerita kepada adiknya, kepada ayahnya, kepada bu guru juga boleh. Bisa teman-teman? Iya, baik. Sebelum Bu Tari akhiri, kita nyanyi satu kali lagi ya. Nanti teman-teman boleh nyanyi sendiri bersama orang tuanya. Yuk, bersama-sama yuk. Hari Raya Idul Adha datang, umat Islam lakukan kurban, laksanakan perintah Tuhan, karena nikmat Allah yang diberikan. Hari Raya Idul Adha datang, umat Islam lakukan kurban, laksanakan perintah Tuhan, karena nikmat Allah yang diberikan. Itulah ajaran Islam dari Ibrahim
hingga kini tetap dilakukan sampai nanti di akhir zaman. Sampai nanti di akhir zaman. Baik teman-teman, kita akhiri bermain di sentra ibadah kali ini. Insya Allah ketemu lagi di sentra ibadah dengan permainan, dengan cerita yang lebih seru lagi. Kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.